Saya tuh kadang-kadang FOMO-nya tuh kalau pagi. Jadi pagi tuh saya suka takut ya kalau buka handphone tuh biasanya Pendeta Indra semalam ada jemaat meninggal si A gitu. Aduh saya kadang-kadang jangan-jangan udah ada miss call 15 nih yang masuk ke handphone saya tapi saya nggak aware dengan itu gitu. Kalau FOMO itu membuat kita jadi mau proving sesuatu jadi salah ya. Kalau FOMO itu membuat kita jadi bertobat dari kebiasaan kita yang jelek ya itu baik sih. Kalau kita fear banget gitu ya terhadap sesuatu, kayaknya itu gejala deh temen. Itu fenomenologi, itu manifestasi dari kondisi jiwa kita yang kayaknya ada dosa di dalam. Kok kita bisa setakut itu sih ngelihat konten orang misalnya? Kok kita bisa se-anxiety itu? Ya jangan-jangan itu gejala yang menunjukkan ada berhala yang keganggu di hati kita. Podcast kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, dimanapun kalian berada, senang banget nih bisa ketemu dan nyapa kalian lagi di podcast kamu. Kembali lagi bersama saya Ari. Kali ini kita mau membahas satu topik yang anak muda banget tentunya ya, dimana kita semua pasti pernah mengalami satu perasaan tertinggal. Apakah topik itu? Tentunya ini topik yang seru dibahas, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan salah satu narasumbernya yang ada di depan saya. Halo Kak Indra. Halo Ari. Kak Indra boleh kenalan nih ke teman-teman nih. Siapa Kak Indra, lalu pekerjaannya apa nih Kak? Halo teman-teman, nama saya Indra. Saya pendeta jemaat dari GKI Kota Modern Tangerang. Menikah anak 2. Oke, ini kelihatan masih muda banget nih Kak Indra. Boleh spill mungkin Kak umurnya, kisarannya gitu. Bisa tebak nggak berapa? Berapa ya? Kayaknya ini masih kepala 3-an sih ya. Atau kepala 2 juga kayaknya masih cocok ya teman-teman ya. Saya 37 teman-teman. Wih 37 tapi awet muda ya teman-teman ya. Begituan. Oke, nah Kak Indra ini merupakan tamu spesial karena kita akan sama-sama bahas tentang tadi yang aku udah spill di awal ya, tentang merasa ketertinggalan. Nah kalau ngomongin merasa tertinggal kan ini sebenarnya satu perasaan yang memang kita semua pasti pernah alamin ya. Tapi bukan tertinggal kereta, bukan tertinggal jadwal pelajaran atau tertinggal apapun, tapi ini tertinggal akan merasa missing out teman-teman, merasa kayak kok orang lain begitu kok aku enggak gitu ya. Nah dalam istilah modern ini namanya fear of missing out, FOMO. Mungkin Kak Indra di gereja kalau melayani anak-anak muda sering gak Kak dengar istilah ini? Ya sering banget. Fear of missing out buat saya ya basically kan fear kan. Jadi sebuah rasa takut, di dalamnya ada anxiety, dan untuk topik ini fear of missing out, jadi kita takut ada yang kita ini gak update ya. Mungkin itu kali ya definisinya ya. Yes, itu ya. Nah teman-teman, FOMO yang kali ini akan kita bahas itu akan lebih banyak menyoroti dari sudut pandang kita, dari perspektif kekristenan, dan tentunya kita akan gali banyak dari Alkitab di sini ya. Nah kalau ngomongin FOMO ya Kak Indra ya, dari perspektif Kak Indra sendiri, tadi udah di-spill ya bagian awalnya secara singkat tentang FOMO. Tapi secara garis besar apa sih Kak FOMO itu? Iya, saya kalau misalnya FOMO itu kayaknya memang basicnya itu ada di fear-nya itu ya, ada di rasa takut itu. Nah, kalau buat saya basically bicara soal FOMO ini, jadi yang namanya fear itu kayaknya juga ada kastanya gitu ya. Ada sesuatu yang paling kita takuti dan ada sesuatu yang kita takutnya nggak begitu kita takuti gitu ya. Jadi misalnya kalau cerita yang saya paling suka itu ya tentang Lukas 16, 19 sampai 31. Kalau teman-teman ikuti di situ ada orang yang kaya masuk neraka lah gitu ya di cerita itu. Terus ada si Lazarus si miskin yang masuk ke surga. Nah si orang kaya ini baru tahu bahwa ternyata dia tuh masuk ke neraka. Dia ngomong sama Bapak Abraham untuk tolong dong Bapak Abraham bangkitkan Lazarus. Dia ngomong gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti waktu Lazarus bangkit, saudara-saudaranya itu pada ngerti tuh.
bahwa mereka tuh harus percaya sama Tuhan, harus bertobat. Jadi kalau kita lihat di sini ada fear of missing out sebenarnya dalam diri si orang kaya itu. Dia punya ketakutan yang besar banget sampai-sampai saudara-saudaranya nggak masuk ke sorga gitu. Jadi saya ngelihat di dalam konteks Lukas 16, 19, 31 yang namanya fear of missing out itu kayak ada kastanya dan ini kasta yang terbesar. Ya. Kenapa kok saya mengatakan hal ini? Saya pernah membaca teman-teman G.K. Chesterton. G.K. Chesterton tuh dulu pernah bikin kayak semacam matriks gitu ya, sederhana. Jadi orang yang believers, anak Tuhan, itu dia punya ultimate question kejawab. Habis ini saya kemana? Dia nggak fear of missing out tuh dalam bagian itu. Tapi dia punya minor questions yang sulit dia jawab. Misalnya kenapa saya miskin, kenapa saya sakit, kenapa orang yang saya cintai meninggal. Di sisi sebaliknya kata G.K. Chesterton, orang yang non-believers itu ultimate questionnya nggak kejawab. Dia nggak tahu abis ini dia kemana. Tapi minor questionnya kejawab. Dia nggak pernah miskin, dia kaya karena dia korup. Dia selalu sehat, dia bisa beli semua suplemen obat karena dia punya banyak uang. Nah jadi saya ngelihat dalam topik ini sederhananya kalau saya melihat ke Alkitab, fear of missing out itu ada yang ultimate gitu. Dan itu yang menurut saya mengerikan kalau sampai kita nggak engage dengan the ultimate question itu. Oke, ya, berarti ada tingkatannya ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin agak bingung dengan cerita tadi, teman-teman bisa juga buka Alkitabnya ya. Tadi di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ya. Benar. Nah, bisa dibaca dulu perikopnya, nanti pas lagi slow, lagi senggang ya, supaya insight yang tadi Kak Indra sampaikan tuh bisa lebih dipahami ya, dicernanya lebih enak gitu. Nah, tapi kalau Kak Indra sendiri nih, kan kalau kita ngomongin tadi yang Kak Indra share tuh ultimate-nya ya, kasta tingginya nih dari fear of missing out gitu ya. Nah, hal-hal sederhana dari FOMO yang bisa mungkin terjadi pada kita, misalkan lihat ketika kita scrolling medsos nih Kak. Scrolling medsos, kita lihat, si ini udah liburan ke sini, kok aku belum nih, pengen ikutan gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu kan mungkin salah satu bentuk FOMO juga. Nah, kalau Kak Indra sendiri nih, pernah nggak Kak ada pengalaman mengalami FOMO? Kalau saya sih personally kayaknya nggak begitu iri kalau ada orang mau liburan kemana terus saya nggak gitu ya. Oke. Saya ya udahlah gitu ya, dia diberkati Tuhan, dia bisa flexing misalnya, ya udahlah ya gitu ya. Kalau saya mungkin karena saya juga pendeta jemaat, teman-teman saya tuh kadang-kadang FOMO-nya tuh kalau pagi. Jadi pagi tuh saya suka takut ya kalau buka handphone tuh biasanya pendeta Indra semalam ada jemaat meninggal si A gitu. Aduh saya kadang-kadang jangan-jangan udah ada miss call 15 nih yang masuk ke handphone saya, tapi saya nggak aware dengan itu gitu. Karena mereka butuh kadang-kadang dibantu rumah duka dan sebagainya kayak gitu. Jadi saya pribadi bergumul dengan itu, takut nggak update juga dalam konteks saya tadi sebagai pendeta jemaat. Dan cara saya mengatasinya gimana? Nah, kalau saya ditanya cara mengatasi, sebetulnya teman-teman kita baru melewati Prapaskah ya kemarin 31 Maret kita Paskahan. Saya sangat terbantu nih di Prapaskah terakhir. Kalau saya di tradisi gereja saya itu kita ada puasa Prapaskah. Jadi salah satu yang saya puasakan adalah sosial media. Nggak gimana-gimana banget sih, tapi saya berusaha mengurangi frekuensi bukanya, saya berusaha untuk belajar percaya sama Tuhan. Nggak ada saya itu nggak apa-apa. Ya, jemaat tetap tertolong, tetap terbantu satu sama lain. Jadi saya lebih surrender sama Tuhan kemarin melalui puasa Prapaskah. Berapa lama tuh Kak puasa medsosnya? Puasa medsosnya 40 hari 40 dari Rabu Abu tuh kalau kita ya sampai di Sabtu Sunyi, tapi exclude hari Minggu karena Minggu kan Paskah kan. Jadi saya kebantu di situ. Tapi nggak 40 hari skip sosmed, nggak, cuma setiap hari saya kurangin aja gitu. Oke. Dan belajar untuk
Kalau pagi pun nggak tergesa-gesa untuk buka handphone. Wah, ini berarti sekelas pendeta pun pagi-pagi ada dorongan buka HP dulu ya. Banget. Malam itu banyak hal terjadi teman-teman. Ada meeting jam 11, ada informasi apa gitu ya. Jadi kadang saya harus dituntut untuk update sebenarnya. Oke, ini menarik banget teman-teman ya. Karena kalau biasa kita searching di Google atau di medsos ya, FOMO itu yang muncul adalah FOMO-FOMO dari golongan sepantar kita. Kayak tadi ya, liburan, gadget baru. Tapi yang Kak Indra sampaikan tuh FOMO-nya seorang pendeta ya. Itu fakta menarik banget nih. Nah, ngomongin medsos nih Kak. Medsos itu kan salah satu hal kalau kita coba explore hal yang turut mempercepat atau menyuburkan gejala FOMO, gejala ketertinggalan segala macam gitu ya. Nah kalau Kak Indra sendiri, kalau tadi nggak puasa, itu durasi buka medsos screen time sehari bisa berapa jam tuh Kak? Wah, aku Kira-kira nggak pernah gitu. ngitung ya. Tapi mungkin 3-4 jam kali ya. Oke, 3-4 jam, lumayan banyak ya, 3-4 jam. Nah selama 3-4 jam itu pernah nggak Kak ada satu feeling ya pas lagi buka scrolling, terus ngerasa apa ya, ngerasa kayak iri, lalu pengen, kayaknya orang ini keren banget nih, pengen meniru gitu, ada nggak sih Kak kayak gitu? Iya, sebenarnya kalau ngomongin ini ya, saya tuh jadi inget ada seorang teolog besar tuh namanya Karl Barth. Nah, Karl Barth itu pernah bilang kan ya, Alkitab di tangan kiri, koran di tangan kanan. Alkitab di tangan kiri, koran di tangan kanan. Ini teolog jadul banget, teolog besar abad 21 sering disebut gitu. Jadi menurut saya sekarang ini kita tuh mesti Alkitab di tangan kiri, sosial media di tangan kanan. Artinya ketika kita punya rasa iri yang tadi Ari sebutkan itu, kalau buat saya tuh apakah identitas kita as Christian itu udah relevan gitu. Jadi apakah Alkitab yang di tangan kiri yang katanya kita orang Kristen pegang habis itu, apakah teks ini bisa direlevasikan dengan konteksnya? Nah kalau kita punya rasa iri dalam cerita itu, saya pikir bagus sih. Ya maksudnya gini, kita ingin supaya nasihat-nasihat firman Tuhan itu bisa relate dengan zaman. Dan kita harus percaya bahwa nasihat firman Tuhan itu relate dengan zaman. Ya contohnya apa ya? Khotbah deh teman-teman. Khotbah kan setahun, tahun depannya lagi Paskah misalnya khotbah Natal kan beda kan. Firman Tuhannya sama, teksnya sama, tapi konteksnya berbeda. Kontennya sama, tapi kontainernya bisa berbeda. Nah saya melihat kita harus punya dari pertanyaan Ari ini FOMO yang kudus ya. Yang artinya saya harus bisa merelevasikan firman sesuai dengan hal-hal yang terjadi di masa kini gitu. Saya pikir itu hal yang penting sih ya. Oke, yes, berarti ada istilah baru lagi nih ya teman-temannya, the holy FOMO. The holy FOMO. The holy FOMO. Nah, bicara soal Alkitab ya Kak ya. Tadi kan di awal Kak Indra udah share tentang satu perikop Lukas 16 gitu ya. Tapi kalau ada nggak sih Kak bagian-bagian spesifik dalam Alkitab yang menjelaskan kita tentang rasa ketertinggalan, rasa iri hati, rasa ingin ikut-ikutan? Ada nggak Kak? Iya, yang kalau ditanya ini sebetulnya saya tuh langsung keinget ke Adam dan Hawa ya. Dia kan kemakan provokasinya ular tuh. Oke. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena Tuhan tahu waktu kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu menjadi seperti Allah. Itu kan dia menebar fear of missing out sebenarnya. Baru tahu nih kalau gue makan buah pengetahuan gue jadi seperti Allah. Sesuatu yang Allah sembunyikan dari Adam dan Hawa. Tapi kita tahu kan ceritanya semua gara-gara itu kita mati nih semua nih. Kita semua nggak ada yang nggak mati. Jadi itu sebenarnya adalah hoax ya. Aku sih keinget itu sih. Jadi kita nggak, fear yang ada di dalam diri kita membuat kita nggak lagi trust in him. Nggak lagi percaya sama firmannya. Karena kita udah kemakan sama hoax itu ya. Bener. Ya ini kata penting ya teman-temannya, bahwa ketika kita mulai merasa ketertinggalan, satu sisi itu nggak semata-mata perasaan kita yang ya udahlah membuat kita jadi pasrah, tapi di sini yang tadi Kak Indra sampaikan itu menggerogoti trust kita pada
Tuhan ya. Iya, iya. Benar-benar. Dan kalau trust itu tergerogoti malah kita gampang banget ya nggak sih Kak untuk jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa setelahnya. Iya, iya. Ketika kita udah nggak lagi percaya sama Tuhan, kita udah mengandalkan diri kita sendiri dan apapun yang kita kerjakan jadi nggak sefrekuensi lagi sama Tuhan ya. Oke, itu menarik ya teman-teman ya bahwa salah satu gejala atau salah satu ekses yang muncul dari ketika kita merasa ketertinggalan itu adalah lunturnya rasa percaya. Itu PR banget sih kalau kita udah mulai nggak percaya sama Tuhan, wah, itu jadi gerbang awal buat kita jatuh ke dalam berbagai hal lainnya. Nah, tapi ada juga yang bilang gini Kak, ketakutan atau si FOMO ini spesifiknya itu bisa dianggap juga sebagai dorongan positif buat orang yang jadi selalu up to date. Kalau dikisahkan dengan si kisah Adam Hawa tadi gitu ya, apakah sebenarnya nyatanya kan mereka ya ingin jadi seperti Allah, ingin tahu gitu ya, ingin tahu gitu. Nah, apa ya Kak, niatan ingin tahunya ini tuh salah nggak sih sebenarnya? Menarik juga nih pertanyaan ini. Kalau kita pengen tahu sesuatu, menurut pendapat saya Alkitab itu menjadi boundaries, menjadi batasan. Ya. Kita nggak bisa mau tahu sampai kita melewati batas. Itu udah katanya kemarin di COVID stay safe gitu kan, ada zona aman ya. Berarti lu teman-teman jangan ngelewatin batas dong ya. Jadi ketika rasa ingin tahu kita itu sudah membuat kita mengorbankan kebenaran, saya kira kita harus tunduk pada otoritas Allah ya. Kita nggak bisa membiarkan rasa ingin tahu kita mengendalikan sehingga kita mengesampingkan firman. Kayaknya udah kelewatan. Kalau semisal rasa FOMO-nya ini, ketertinggalannya ini tadi yang dibilang lebih sisi positifnya. Semisal nih lihat postingan medsos, teman-teman pada jadi senang olahraga nih. Terus ikut-ikutan, padahal kita nggak kebiasa olahraga nih. Itu sebenarnya FOMO yang bagus nggak sih Kak? Iya, saya pikir itu FOMO yang bagus ya. Jadi saya memaknai ini sih sebenarnya dari yang tadi yang Kalbart sampaikan itu ya. Kita harus bisa punya konten, punya kontainer, punya packaging, punya konteks juga yang menarik sehingga orang ya tertarik gitu untuk berubah dalam hal yang kecil, misalnya soal olahraga. Jadi ketika kita lihat postingan medsos atau mungkin kita merasa tertarik dengan pencapaian orang lain, dan kalau itu membuat kita malah jadi pace up, ya sebenarnya itu oke-oke aja ya. Iya benar. Kata kuncinya mungkin saya suka banget Edmund Chan itu dia punya 3 kalimat ya. 3 kalimat pamungkas, nothing to hide, nothing to lose, nothing to prove ya. Kalau FOMO itu membuat kita jadi mau proving sesuatu, jadi salah ya. Kan nothing to hide, nothing to lose, nothing to prove. Nah, kalau FOMO itu membuat kita jadi bertobat dari kebiasaan kita yang jelek ya, itu baik sih. Oke. Tapi nggak boleh mendorong kita untuk, wah gue mesti bikin juga nih konten kayak dia nih supaya gue juga bisa meningkatkan engagement misalnya gitu. Nah itu bisa jadi keliru ya motivasinya ya. Oke, motivasinya itu key pointnya ya. Tapi Kak, kira-kira penyebab dari perasaan takut tertinggal ini apa nih Kak? Iya, kalau ditanya ini saya tuh keinget Kain dan Habel ya. Kan ada rasa iri tuh di dalam hatinya si Kain kan. Tuhan tuh dengan sangat lembut ya. Sebelum Kain jatuh dalam dosa mengingatkan. Kain, mengapa mukamu muram, kenapa hatimu panas kalau engkau berbuat baik. Wah itu sih buat saya sebuah sindiran ya. Sekali lagi, kenapa mukamu muram, hatimu panas kalau kamu berbuat baik. Jangan-jangan kamu gak berbuat baik gitu kan. Jadi kalau kita fear banget gitu ya terhadap sesuatu, waduh kayaknya itu gejala deh temen. Itu fenomenologi, itu manifestasi dari kondisi jiwa kita yang kayaknya ada dosa di dalam. Kok kita bisa setakut itu sih ngelihat konten orang misalnya? Kok kita bisa se-anxiety itu? Ya jangan-jangan itu gejala yang menunjukkan ada berhala yang keganggu di hati kita. Iya, berhala yang keganggu. Iya, ini satu keyword yang bagus banget buat kita highlight teman-teman. Jadi ketika kita merasa
iri dengan pencapaian orang lain atau kita ngerasa tertinggal, nah kita perlu selidiki tuh, kita nggak nyamannya tuh kenapa? Apakah karena kita ngerasa memang kita kinerjanya kurang lalu kita mau pace up, atau ya tadi ya ada berhala pride kita mungkin ya Kak ya, bisa Bener dikatakan ya, pride kita yang ngerasa keganggu gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari pelayanan Kak Indra nih ya Kak, sebagai pendeta jemaat tentunya, pernah nggak Kak menangani ada satu kasus mungkin ya yang diakibatkan apa ya, orang-orang mungkin Kakak malah ini anak-anak muda, kira-kira iri hati apa sih Kak yang paling banyak muncul di kalangan anak muda ini? Paling banyak muncul kayaknya itu ya, pengen lebih populer, terkenal, engagement Instagramnya atau YouTube-nya kok kurang dibandingin sama orang lain gitu kan. Jadi saya ngelihat ada berhala popularitas yang dibangun sekarang ini ya. Sosial media nggak salah, saya nggak nyalahin sosial media, tapi sosial media itu juga bisa berpotensi negatif gitu ya. Saya jadi keinget tuh di Alkitab kan ada ayat, kalau matamu menyesatkan cungkil, kalau tanganmu menyesatkan potong gitu. Ya bukannya mata dan tangan salah, enggak, tapi kalau memang itu bisa membuat kita terjerumus, kita harus punya kehati-hatian di sana ya. Jadi sosial media bisa jadi berkat di satu sisi, sosial media bisa jadi berhala di sisi yang lain. Sehingga anak-anak muda terjebak di engagement sosial media. Oke. Kalau dari pengalaman saya. Oke. Nah, ada satu perikop menarik nih Kak dari Lukas ya. Di Lukas 9 ayat 57 sampai 62 itu dikisahkan ada orang nih pengen ikut Yesus gitu. Nah, kalau kita cermati perikop-perikop sebelumnya, itu kan Tuhan Yesus tuh habis mengadakan banyak mukjizat di situ Kak. Nah, bisa jadi ada kemungkinan orang itu tertarik mendekati Yesus tuh cuma karena mukjizatnya doang gitu ya. Nah, apakah ini bisa disebut FOMO juga nggak sih Kak? Nah, ini yang tadi pertama sebetulnya saya pengen tekankan ya. Ketika ada dia dengar gitu kan, ada Yesus nih yang make miracles gitu kan, atau doing something miraculously gitu. Nah, ini buat saya adalah sebuah apa namanya ya, fear yang paling fierce gitu. Kita harus punya satu ketenangan di dalam batin kita. Kalau kita missing out hal-hal yang minor itu oke. Tapi kalau kita missing out hal yang ultima di Lukas 9 tadi, nah ini yang buat saya jadi bahaya banget gitu. Jadi ketika dia dengar Yesus, kok ada ya anak Daud yang kayak begini, ada Mesias yang kayak begini. Itu menurut saya mengacu kepada rasa takut yang paling besar gitu, yang dia harus selesaikan. Jadi kalau ditanya kayak gini gimana? Oh iya, saya sangat mendorong teman-teman yang punya fear besar itu untuk datang sama Yesus gitu. Itu seperti orang di Lukas 9 ini. Setelah datang apa nih Kak? Apakah cuma selesai sampai datang? Karena ada momen dimana ketika seseorang ini datang pada Yesus dan Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku, kamu harus anak orang ini nanya, boleh nggak aku menguburkan dulu bapakku? Begitu. Terus jawaban Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati ya, waktu itu bilang gitu. Berarti kan yang diminta oleh Tuhan Yesus totalitas ya Kak. Nah, berarti setelah datang pada Yesus stepnya apa nih Kak? Iya, ini big question sebetulnya ya. Tuhan itu selalu memanggil kita untuk memikul salib, untuk menyangkal diri dan mengikut aku. Jadi teman-teman mesti fear lah kalau teman-teman di hidup ini gak pernah pikul salib dan gak pernah menyangkal diri. Sesuatu yang kamu miss out di dalam hidupmu menurut saya. Kamu benar-benar gak menikmati hidup sebagaimana Kristus. Kenapa saya bilang gak menikmati hidup sebagaimana Kristus? Karena Kristus mengatakan di Alkitab, mari kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku memberikan kuk kepada kamu. Jadi hidup ini sebetulnya adalah perbudakan, tapi perbudakan yang memerdekakan. Nah, jadi teman-teman mesti fear banget nih kalau teman-teman nggak memiliki kuk itu ya. Ya, apakah orang Kristen yang hidup melakukan firman itu menderita? Kayaknya enggak deh. Mereka merasakan sukacita yang terbesar itu. Kontradiksi ya di sini.
perbudakan tetapi memerdekakan gitu ya. Nah, kalau dibaca lagi pada perikop di mana sabda Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa kuk yang diberikan Tuhan Yesus itu enak teman-teman ya. Nah, itu jadi satu Kontradiksi juga ya. Iya, kontradiksi gitu ya. Nah, dalam konteks kehidupan rohani nih Kak, bagaimana bila kita merasa ketinggalan dibandingkan dengan pace pertumbuhan rohani orang lain? Kalau pertanyaan ini saya pikir kalau sampai kita punya sensitivitas, kepekaan bahwa saya ini tertinggal dari orang dari segi spiritual growth, wah saya pikir itu hal yang baik ya. Kita tahu bahwa oh saya salah, oh saya dibanding dia, kok dia lebih sabar dari saya ya. Tapi yang menjadi pertanyaan yang lebih fundamental adalah kita punya rasa itu nggak? Jangan-jangan kita nggak punya tuh perasaan. Justru perasaan kita adalah kita kayaknya lebih baik kok dari orang lain. Kita kayaknya lebih humble dari dia. Waduh itu kayaknya jauh lebih bermasalah. Jadi kalau ada orang punya perasaan seperti ini, wah saya pikir bagus banget sih. Oke, jadi itu bisa jadi spiritual check juga ya teman-teman buat kita semua ya kan. Apakah kita dalam hal kehidupan rohani kita melihat ada orang lain yang bisa diteladani nggak tuh? Nah, jadi pace-nya tuh balik lagi ya seperti tadi motivasinya apa? Motivasinya bukan lebih ke pride, tapi kalau kita bicara ngomongin soal FOMO rohani ini, kita pengen hidup kita day by day-nya itu semakin menyerupai Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Gitu. Oke, nah tadi ngomongin yang rohani. Kalau seandainya nih ya, kalau kita balik lagi ke makna FOMO yang aslinya nih ya kayak fear of missing out gitu ya. Kita tahu bahwa kalau kita ikutin semua yang jadi ketakutan dan kemauan kita tuh nggak akan pernah membawa kita pada kepuasan nih Kak. Nah lantas di manakah dan bagaimana kita bisa nemuin kepuasan itu sih Kak? Balik lagi ke yang tadi pertama ya. Jadi saya ingat kalimatnya Agustinus ya, our heart itu restless until we find Jesus, then we will rest ya. Jadi semua topik yang kita diskusikan tanpa bermaksud mensimplifikasi, adanya rasa fear di dalam hati kita, adanya rasa restless itu menunjukkan bahwa kita perlu rest yang terbesar gitu. Dan rest yang terbesar itu ada di dalam Yesus ya. Saya baru aja khotbah Sabat belum lama ini. Jangan salah, jangan pikir oh kita mesti rest, mesti istirahat ya, mesti Sabat. Bukan semata-mata pada waktu dan ruang hari Minggu di gereja. Tapi Sabat itu kalau Alkitab tuh mengajarkan mengacu kepada pribadi Yesus Kristus. Nah jadi saya kira gejala-gejala fear of missing out ini tanpa bermaksud mensimplifikasi sekali lagi tetap merujuk pada satu ketenangan yang besar. Joy yang besar yang ada di dalam Kristus kalau menurut saya. Oke, langkah praktisnya ada nggak sih Kak untuk kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita harus lari kepada Tuhan Yesus gitu ya. Itu langkah teologisnya, tetapi dalam keseharian praktik-praktik apa yang bisa kita lakukan? Iya, saya pribadi ya mendorong teman-teman untuk kayak saya tadi puasa Prapaskah misalnya ya. Puasa Prapaskah itu kan kalau di tempat saya tuh kita nggak makan 9 jam. Boleh minum air putih tapi nggak makan 9 jam. Nah bisa nggak teman-teman kalau rasa berat nggak usah puasa makan dulu tapi puasa sosmed misalnya ya 9 jam. Misalnya nih belajar untuk percaya bahwa lu nggak lihat story orang juga nggak kenapa-kenapa gitu. Tuhan tetap pegang kendali kan, bukan kamu yang pegang kendali, bukan saya juga yang pegang kendali. Jadi mungkin itu sih kalau tips praktis dari saya. Jadi kurangi, saya nggak tahu yang bikin teman-teman FOMO nih apa ya. Kalau banyak konseli saya tadi anak-anak muda yang saya layani itu sosial media sebenarnya. Nah kalau memang itu ya udah dikurangi aja pembukaannya, ngebacanya, scrollingnya. Oke, simpel ya teman-teman ya. Tapi mungkin nggak sesimpel itu buat kita lakukan. Tapi pasti bisa teman-teman ya. Karena memang kalau makin kita terbenam lebih lama di media sosial, berarti kan makin banyak waktu kita dan pikiran kita tuh ngeliatin pencapaian-pencapaian orang, tren-tren terbaru, which is jadinya kita nggak punya waktu buat kenal diri kita sendiri. Itu tips yang bagus ya, dan tentunya nggak harus nunggu masa Prapaskah ya Kak ya. Mungkin habis nonton podcast ini kalau teman-teman mau puasa sebentar gitu boleh. Atau bisa juga bertahap ya, semisal screen time-nya dikurangin kayak tadi, dan waktu yang biasa dipakai dibuat medsos itu dialihkan untuk yang lain. Nah kalau kayak itu waktu pas puasa
waktu yang biasa dipakai buat medsos itu dialihkan jadi apa tuh Kak? Saya sih biasa memang ya kerja ya gitu ya. Jadi saya persiapan khotbah, baca komentari. Jadi itu sih yang saya lakukan. Atau kalau saya lagi pembesukan ya handphone digeletakin aja gitu. Maksudnya digeletakin tuh ditutup. Karena kalau dibuka notifikasi masuk kita ke distract lagi. Jadi notifikasi bisa mengganggu relasi dengan Tuhan ya. Oke, itu tips simpelnya. Nah, ada satu konsep yang menarik nih Kak. Kontra dengan FOMO ya, lawan dari si FOMO ini ada satu konsep yang diberi nama JOMO. Pernah dengar Kak? Joy of missing out. Apa nih Kak soal joy of missing out dan pandangan praktis Alkitab tentang ini? Iya, kalau joy of missing out saya kira saya tetap kembali tadi ke yang definisi saya bangun di awal soal kasta itu. Kalau teman-teman memang sudah di dalam Kristus, ya kita punya joy yang nggak bisa diganti oleh apapun ya. Tetapi saya juga ingin supaya fair, kita jangan sekedar gue udah di dalam Yesus ya udahlah aman gue nggak perlu tahu apapun. Nah ingat yang tadi saya kutip dari Calvert, sebetulnya kita juga perlu untuk engage dengan dunia ini, menghadirkan teks di dalam konteks yang tepat ya. Jadi jangan cuma joy of missing out ya, tapi juga perlu ada engagement dengan dunia yang berimbang gitu. Oke, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah 30 menit ngobrol bareng ini. Tentunya topik soal FOMO ini satu spektrum topik yang luas banget ya teman-teman. Apabila nanti teman-teman pengen explore lebih lanjut, teman-teman bisa juga nonton podcast-podcast episode lainnya yang ada di podcast kamu di Warung Sate Kamu ini. Thank you banget Kak Indra untuk waktunya. Kak Indra mungkin boleh share nih akun sosmed atau akun IG-nya buat teman-teman, mungkin kalau mau tanya bisa langsung DM nih ke Kak Indra. Boleh, akun Instagram saya IKT87. Teman-teman bisa DM saya, kalau saya available saya bisa balas. Oke, mantap, jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum podcast ini kita akhiri, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita berdoa bersama. Boleh minta kesediaan dari Kak Indra, kita boleh tutup dalam doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami hidup di budaya yang mengenal rasa takut. Takut karena miss out sesuatu. Ya Tuhan, kami rindu tidak pernah miss out pada pribadi Yesus Kristus yang membuat kami rest yang sejati. Tuhan, masuklah dalam hati kami, bertahta, sehingga kami betul-betul sukacita dan tenang. Berkati ya Tuhan pergumulan-pergumulan kami yang barangkali receh, kecil. Kami FOMO untuk banyak hal di sekeliling kami. Kuduskan setiap FOMO itu Tuhan. Sehingga kami berubah, kami diubahkan boleh seperti Kristus. Bantu kami menghindari hal-hal yang membuat kami menjadi FOMO, menjadi anxiety. Engkau menolong kami ya Tuhan supaya kami boleh lebih tenang dalam menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan bermurah hati memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you banget Kak Indra sekali lagi. Thank you. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Next time kita bakal ngobrol-ngobrol juga di masa depan untuk topik-topik lainnya. Oke, Sobat Muda, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast kamu. Dan bagi teman-teman Sobat Muda sekalian yang ingin bersaat teduh atau ingin tahu informasi lebih banyak mengenai pelayanan Warung Sate Kamu, teman-teman bisa download aplikasinya di Google Play atau di iOS ya, untuk teman-teman yang pakai Apple, di namanya @warungsatekamu. Dan pelayanan Warung Sate Kamu didukung oleh para pembaca, para audiens seperti dengan teman-teman. Cari tahu bagaimana caranya mendukung pelayanan ini dengan scan QR di sini. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.